Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rudi Vito, NIM AFD 118064. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, jadi selain manusia maupun tumbuhan, hewan juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi di dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua fase. Ya, ada fase embrionik dan ada fase pasca embrionik. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas apa itu fase embrionik. Nah, jadi fase embrionik itu dimulai dari yang namanya zigot. Nah, jadi zigot ini adalah hasil peleburan antara sel ovum dengan sel sperma. Itu dia melebur, kemudian membentuk yang namanya zigot. Nah, lalu zigot ini akan mengalami yang namanya pembelahan sel, ya. Yang awalnya satu sel, kemudian akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan fase pembelahan sel. Nah, ketika sudah mencapai 32 sel, setelah 16 kemudian 32 atau sudah menyerupai seperti buah anggur, nah itu disebut dengan morula. Nah, kemudian morula ini akan berkembang lagi menjadi yang namanya blastula. Nah, apa sih itu blastula? Jadi blastula itu adalah struktur yang sudah membentuk rongga. Nah, nama rongganya yaitu blastosol. Kalau misalnya untuk keseluruhan itu disebut dengan blastula. Ya, jadi ingat kalau untuk rongganya itu disebut dengan blastosol, kalau untuk keseluruhannya itu disebut dengan blastula. Nah, kemudian blastula ini akan mengalami yang namanya invaginasi atau pelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh. Ya, jadi ingat blastula akan mengalami yang namanya invaginasi atau pelekukan ke dalam membentuk 3 lapisan tubuh. Ya, itu disebut dengan proses gastrulasi. Ya, tapi kalau untuk tahapannya itu disebut dengan gastrula. Jadi ingat, kalau untuk proses itu disebut dengan gastrulasi, kalau untuk tahapannya itu disebut dengan gastrula. Ya, jadi gastrula ini kan sudah membentuk yang namanya 3 lapisan tubuh. Nah, apa saja sih 3 lapisan tubuh tersebut? Yang pertama itu ada ektodom, itu lapisan luar, kemudian mesodom itu lapisan tengah, kemudian endodom itu lapisan dalam. Ya, jadi ketiga lapisan ini itu akan membentuk yang namanya jaringan-jaringan atau organ-organ tubuh. Nah, itu yang disebut dengan organogenesis, ya. Nah, kalau untuk lapisan ektodom itu dia membentuk lapisan kulit maupun saraf. Nah, sedangkan mesodom itu membentuk sistem ekskresi maupun sistem pencernaan. Kemudian kalau untuk endodom itu dia membentuk suatu sistem pernapasan maupun reproduksi. Nah, itu adalah tahap-tahapan dari fase embrionik. Nah, jadi yang awalnya zigot kemudian mengalami yang namanya pembelahan sel, kemudian berkembang lagi menjadi morula, kemudian blastosol, kemudian berkembang lagi menjadi yang namanya gastrula. Ya, setelah kita mempelajari tentang fase embrionik dan tahap-tahapannya, kita masuk ke dalam fase pasca embrionik. Ya, jadi yang dimana pada umumnya hewan itu biasanya lahir atau menetas. Nah, tapi di dalam fase pasca embrionik itu hewan itu lahir secara unik, ya. Contohnya ada di hewan invertebrata, contohnya seperti misalnya serangga yang bisa kita kenal sebagai yang namanya metamorfosis. Nah, apa sih itu metamorfosis? Jadi metamorfosis itu adalah suatu rangkaian pertumbuhan itu secara periodik atau berkala, ya. Nah, jadi metamorfosis juga itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang dimana metamorfosis sempurna itu perkembangan dan pertumbuhan pada hewan itu sangat mencolok atau sangat signifikan, ya. Kalau misalnya di metamorfosis tidak sempurna itu perbedaannya tidak beda jauh, ya, tidak mencolok atau tidak sempurna atau tidak signifikan, ya. Nah, di dalam metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu awalnya itu dia telur, ya, kemudian menjadi ulat atau bisa dikatakan seperti belatung. Nah, kemudian menjadi kepompong atau pupa, ya, kemudian menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, itu secara berkala atau secara berulang-ulang. Nah, sedangkan di belalang itu dia jadi telur, kemudian menjadi nimfa atau hewan muda, kemudian menjadi hewan dewasa, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.